Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PGMI 6D, mata kuliah Teknologi Pembelajaran yang beranggotakan Nurul Aini, Agis Susilowati, Nina Ayu Nurmayuwalina, dan Indrayanti Prameswari akan menyampaikan materi mengenai strategi pembelajaran. Berikut pembahasan mengenai materi strategi pembelajaran dari masing-masing anggota kelompok kami. Baik, saya Nurul Aini akan menjelaskan tentang pengertian dari strategi pembelajaran dan jenis-jenis strategi pembelajaran. Pengertian dari strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar atau pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Hubungan antara strategi, tujuan, dan metode pembelajaran dapat digambarkan sebagai suatu kesatuan sistem yang bertitik tolak dari penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan strategi pembelajaran, dan perumusan tujuan, yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam berbagai metode yang relevan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung atau direct interaction. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya yang paling tinggi dan paling sering digunakan. Strategi ini termasuk di dalamnya yaitu metode ceramah, pertanyaan, pengajaran, praktek, dan latihan serta demonstrasi. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect interaction. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang paling tinggi dalam observasi, penyelidikan, penggambaran intervensi berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran interaktif atau interactive interaction. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antaranya peserta didik. Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan metode-metode interaktif. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran melalui pengalaman atau experiential learning. Strategi pembelajaran ini melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuensif induktif, berpusat pada siswa, dan berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah pada proses belajar, bukan hasil belajar. Guru dapat menggunakan strategi ini baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagian kelompok kecil. Saya, Agis Susilowati, NIM 12205183034, akan menjelaskan mengenai komponen strategi pembelajaran. Dick dan Carey menyebutkan bahwa terdapat 5 komponen strategi pembelajaran, di antaranya yaitu 1. Kegiatan pembelajaran pendahuluan, 2. Penyampaian informasi, 3. Partisipasi peserta didik, 4. Tes, dan 5. Kegiatan lanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu dari kelima komponen strategi pembelajaran, dimulai dari kegiatan pembelajaran pendahuluan. Jadi, kegiatan pendahuluan sebagai bagian dari suatu sistem pembelajaran yang secara keseluruhan itu memegang peranan yang penting. Pada bagian ini, guru diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pelajaran yang akan disampaikan. Komponen yang kedua yaitu penyampaian informasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian informasi, antara lain
1. Urutan penyampaian. Jadi, urutan materi yang diberikan itu berdasarkan tahapan berpikir dari hal-hal yang bersifat konkret ke hal-hal yang bersifat abstrak. Atau bisa dikatakan dari hal-hal yang bersifat sederhana atau mudah dilakukan ke hal-hal yang lebih kompleks atau sulit untuk dilakukan. Dan yang kedua yaitu ruang lingkup materi yang disampaikan. Komponen yang ketiga yaitu partisipasi peserta didik. Berdasarkan prinsip student center, peserta didik itu merupakan pusat dari suatu kegiatan belajar, di mana dalam proses pembelajaran itu akan lebih berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, komponen yang keempat yaitu tes. Serangkaian tes umum yang digunakan oleh guru itu untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum, apakah pengetahuan sikap dan keterampilan telah benar-benar dimiliki oleh peserta didik atau belum, dan lain-lain. Komponen yang kelima yaitu kegiatan lanjutan. Jadi kegiatan lanjutan ini dimaksudkan bahwa peserta didik itu seharusnya menerima tindak lanjut yang berbeda sebagai konsekuensi dari hasil belajar yang bervariasi. Jadi setelah melakukan tes, harusnya terdapat evaluasi lanjutan agar peserta didik ini benar-benar memahami tentang materi yang telah diajarkan oleh guru sebelumnya. Saya Nina Ainur Mayualina NIM 12205183035 akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu, juga harus disesuaikan dengan jenis materi, karakteristik peserta didik, serta situasi dan kondisi di mana proses pembelajaran akan dilaksanakan. Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih strategi pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran, yaitu tipe perilaku apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Misalnya, menyusun bagan analisis pembelajaran. Hal ini berarti metode yang paling dekat dan sesuai yang dikehendaki oleh TPK adalah latihan atau praktek langsung. Yang kedua yaitu pilih teknik pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki saat bekerja nanti. Dalam kata hubung yaitu dihubungkan dengan dunia kerja. Misalnya, setelah bekerja, peserta didik dituntut untuk pandai memprogram data komputer atau programmer. Hal ini berarti metode yang paling dekat dan paling mungkin digunakan adalah praktikum dan analisis kasus atau pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu gunakan media pembelajaran yang sebaik mungkin memberikan rangsangan pada indera peserta didik. Artinya, dalam satuan-satuan waktu yang bersamaan, peserta didik dapat melakukan aktivitas fisik maupun psikis, misalnya menggunakan OHP. Dalam menjelaskan suatu bagan, lebih baik guru menggunakan OHP daripada hanya berceramah. Karena penggunaan OHP memungkinkan peserta didik sekaligus dapat melihat dan mendengar penjelasan dari guru. Selanjutnya, dijelaskan bahwa kriteria pemilihan strategi pembelajaran hendaknya dilandasi prinsip efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan pembelajaran dan tingkat keterlibatan siswa. Untuk itu, pengajar haruslah berpikir, strategi pembelajaran manakah yang paling efektif dan efisien dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
Memilih aktivitas belajar. Menurut Sadiman, aktivitas belajar meliputi aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua, aktivitas tersebut harus selalu berkait. Aktivitas belajar siswa sangat kompleks. Paul B. Diedix menyatakan bahwa kegiatan siswa digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, visual aktivitas diantaranya meliputi membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan. Yang kedua, listening aktivitas seperti misalnya mendengarkan percakapan, diskusi, dan pidato. Yang keempat, reading aktivitas misalnya menulis cerita, karangan, laporan, dan menyalin. Motor aktivitas misalnya melakukan percobaan, membuat konstruksi, model merepasi, bermain, berkebun, berternak. Yang keempat, mental aktivitas misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, dan menganalisis. Yang terakhir, emosional aktivitas misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. Pemilihan media pembelajaran. Kriteria umum yang perlu diperhatikan diantaranya: yang pertama, tujuan pembelajaran; yang kedua, kesesuaian dengan materi; yang ketiga, karakteristik siswa; yang keempat, gaya belajar siswa, auditif, visual, dan kinestetik; yang kelima, lingkungan; yang terakhir, ketersediaan fasilitas pendukung. Kriteria khusus lainnya dalam memilih media pembelajaran yang tepat dapat dirumuskan dalam suatu kata action, yaitu access, cost, teknologi, interaktif, organization, novelty. Demikianlah penyampaian materi mengenai strategi pembelajaran dari kelompok 5. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.